Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini, mari kita lanjutkan kembali ya. Wah, ini satu hal yang seru sekali, terutama juga untuk teman-teman nih, anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi nonton ini masih statusnya pelajar kelas 12 kalau sekarang ya, atau dulu kelas 3 SMA, bingung mau ngambil ke fakultas atau jurusan apa. Nah, ada pilihannya yang keren banget nih, ilmu komunikasi. Karena orang kira itu, Mbak Ece, mungkin pada saat dulu juga Mbak Ece juga punya hal yang sama juga, ilmu komunikasi. Wah, ini nanti larinya akan ke Kominfo saja, ternyata semua perusahaan, semua instansi itu memerlukan orang-orang komunikasi. Iya, betul sekali. Kita pikirnya kalau misalkan ini udah ke penyiar aja, Benar, misalkan betul, ini broadcast aja, betul. misalkan jurnalistik aja, wartawan, misalkan ke situ larinya Kominfo. Ternyata setiap lini itu butuh komunikasi. Benar. Seperti halnya sekarang itu VR, misalkan media. Banyak sekali seperti konten kreator itu kan kalau nggak ini, kalau memang betul-betul memanfaatkannya dan komunikasinya bagus juga bisa ini. Oke, semua butuh, karena komunikasi ini kan satu hal yang dasar-dasar, tiap hari kita berkomunikasi. Ternyata di sisi lainnya ada ilmu-ilmu atau teori-teori yang harus kita dalami juga, seperti yang sudah Mbak Ece dalami, sudah terbit juga bahkan bukunya tentang dunia politik ini. Nah, yang menariknya Mbak Ece dari untuk buku kedua, karena kan momennya kan pas pada saat itu musim pemilu, apa yang memang benar-benar menjadi triggernya untuk di buku kedua ini Mbak Ece? Buku kedua itu tentang komunikasi marketing politik. Kalau untuk komunikasi marketing politik itu ketika itu misalkan ini ternyata misalkan ada transaksional misalkan seperti itu, misalkan di situ misalkan termasuk misalkan money politik misalkan di dalamnya misalkan. Nah, itu semuanya itu kita jelaskan di situ misalkan apa saja misalkan yang membuat ini mereka itu misalkan ini bagaimana, termasuk dengan penempatan misalkan baliho tadi, yang mana yang lebih banyak misalkan, yang mana yang lebih banyak, yang lebih besar, yang sering dilihat orang, itu semuanya mendapatkan nilai begitu. Bagaimana misalkan kadang-kadang mereka itu disetting misalkan di medianya memang dibuat misalkan diangkat namanya, itu nggak boleh misalkan di situ misalkan ini, itu bikin pamor mereka naik secara tidak sadar, mencari-cari posisi yang memang benar-benar secara dilarang, tidak gitu. sadar ya, itu bikin pamor mereka naik. Pantesan saya lihat ada yang di jembatan dipasang. Iya, di jembatan itu berapa buah yang disebarkan misalkan sampai kan pelosok yang lain misalkan seperti itu, selain dari media-media yang lain. Apalagi sekarang, zaman sekarang misalkan memang faktor digital misalkan media digital itu sangat bermanfaat sekali untuk ini, untuk media-media promosi dalam marketing politik. Dibilang ada maksud dan tujuan kenapa para politisi ini memasang baliho-baliho kampanye mereka di titik yang memang sebenarnya tidak boleh atau dilarang, biar viral, akhirnya marketing politiknya terangkat gitu ya, tanpa butuh biaya. Seperti yang kemarin kan misalkan si A misalkan seperti itu kan, si A memasang itu misalkan tidak boleh di tempat-tempat yang misalkan seperti batang pohon itu misalkan ini. Nah, ketika diangkat dan buktinya menang kan ininya kan, itu kan menaikkan rating mereka juga ininya. Wah, ternyata sejauh itu ya kita harus mengetahui bagaimana panggung politik-politisi itu terbentuk gitu. Wah, ini satu hal yang memang benar-benar kalau untuk politik tidak akan ada habis untuk dibicarakan. Iya, betul sekali Mas Ibai. Banyak sekali dan semuanya itu dibahas tidak selesai. Karena kenapa? Yang tadi misalkan oposisi bisa jadi koalisi, koalisi juga bisa jadi oposisi. Ya, dalam tanda kutip kita tidak pernah menyangka kan misalkan ini bisa misalkan gandengan lagi sama ini misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau yang seperjalanan Mbak Ece ini sampai untuk ke kehidupan pribadi mereka, seperti misalnya kita lihat orang-orang taunya, wah dalam tanda kutip politik atau politisi gaya hidupnya, mobilnya di garasi lebih dari satu, terus juga yang pelesiran ke sana kemari ke luar negeri, terus menggunakan dari pakaian branded, tas branded segala macam. Mbak Ece juga melakukan riset sampai sejauh itu? Saya tidak sampai sejauh itu, tapi kita akan bisa membuat melihat itu misalkan melalui media-media.
dalam hal ini saya menggunakan media Instagram. Bagaimana misalkan saya berteman dengan mereka dulu, misalkan baik misalkan atau istrinya atau siapa gitu, dan saya bisa membuat suatu ini ya, suatu pembingkaian misalkan seperti ini, oh seperti ini misalkan si A seperti ini. Dan ini juga saya melihat literaturnya di sebelumnya, penelitian sebelumnya, seperti misalkan yang tadi saya sebutkan Pramono Anung, terus ini apa Bu Leli Aryani, dia tuh melihat oh bukan saja mobil yang terparkir, misalkan ternyata di gedung DPR itu semua mobil-mobil yang maaf ini kalau misalkan yang bagus-bagus mereknya ini punya mereka politisi itu. Oke, nah kalau dari sosial media nih, menurut Mbak Ece ini apa sih yang membuat mereka ya memposting hal-hal seperti itu, misalnya seperti jalan-jalan ke luar negeri, terus pakai pakaian branded. Ini kan otomatis kan dilihat di sisi masyarakatnya, wah ternyata pejabat-pejabat kita nih, anggota dewannya hobinya flexing atau seperti apa nih. Nah kalau dari sisi komunikasi nih, apa yang membuat mereka akhirnya melakukan hal itu gitu? Itu kalau misalkan ini mereka butuh pengakuan, misalkan seperti itu kan, aktualisasi diri mereka. Nah masuk lagi ke teori Maslow ini kan, bener, kan? Teori yang 2 SKS hari ini 1 jam. Yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Setelah misalkan ini untuk dasarnya, misalkan untuk dasarnya, untuk sosialnya, terus untuk penghargaannya, dan yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah itu mereka tunjukkan di itu. Mereka tidak sadar bahwasanya dari eksistensi mereka misalkan itu bikin orang lain untuk menyimpulkan seperti apa begitu. Bikin orang lain juga menganggap bahwa oh sebenarnya adalah misalkan ketika mereka kampanye, ketika mereka mempunyai janji politik itu hanyalah untuk perwakilannya aja, keterwakilan saja, bahwa mereka ingin mendapatkan misalkan suara atau mendapatkan bagaimana mereka itu misalkan membranding diri mereka itu sendiri gitu, sehingga misalkan oh suaranya sudah ini ya sudah misalkan seperti itu kan, janji politik tadi goodbye saja begitu. Yang penting sudah duduk sudah lupa. Iya gitu. sudah lupa. Mereka bukan lupa kalau misalkan politisi itu tidak lupa, tapi masyarakatnya ya udahlah kalau misalkan seperti itu, seolah-olah mereka udahlah ini tidak akan ini pesimis saja mereka. Mereka nggak lupa dengan janji, tapi mereka lupa akan tanggung jawab itu. Oke, itu yang membuat lupanya bukan lupa di janjinya, tapi terkadang di tanggung jawabnya itu tadi. Tanggung jawab itu. Kadang-kadang mengemban amanah itu. Makanya kalau misalkan dalam Islam itu memang pemimpin itu kita itu tidak mencari, kita itu tidak ingin misalkan menawarkan diri akan, tapi memang penunjukan secara amanah kalau dalam kepemimpinan Islam itu. Akan tapi itulah mereka lupa bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan. Betul, benar sekali ya, aman di dunia belum tentu di akhirat. Betul. Nah, kalau untuk di buku ketiga nih Mbak Ece, buku ketiga masih seputar politik, karena sudah mulai di penjurusannya, ketertarikannya, peminatannya ke dunia politik ini. Nah akhirnya terbit buku 3 di tahun 2025 ini. 2025 ini. Masih fresh. Oh, oke. Tapi sudah beredar nih ya? Ini sudah selesai cetak, sudah mau diinikan untuk wah ini diedarkan. momen yang pas ini ya, jadi bisa sambil kita promokan ini. Oke, buku ketiga ini dengan judulnya apa nih Mbak Ece? Panggung Politik Politisi. Oke, Panggung Politik Politisi, itulah yang menjadi tema kita hari ini. Oke, nah setelah di komunikasi marketing politik kan mulai kepikiran untuk lanjut nih, buku ketiga masih seputar dunia politik. Nah apa yang membuat Mbak Ece ini, wah sepertinya harus ada buku lanjutan nih, buku ketiga seputar politik. Inilah mengangkat dengan judulnya Panggung Politik Politisi nih. Apa yang membuat Mbak Ece kepikiran untuk, saya harus coba lagi deh bikin buku lagi gitu? Nah, ini salah satu juga yang menarik buat saya, karena ketika saya misalkan melakukan sesuatu, misalkan selain yang lain yang saya ini kan, misalkan selain dari jurnal, artikel atau lain sebagainya, saya juga harus menerbitkan sebuah buku lagi dong. Nggak mungkin sia-sia misalkan sebuah misalkan hasil riset tidak dituangkan dalam sebuah buku juga. Nah makanya saya ambil dari riset itu saya ambil karena menggunakan tadi panggung depan, panggung belakangnya. Jadi makanya saya ambil panggungnya itu. Jadi saya ambillah judulnya Panggung Politik Politisi. Dan Panggung Politik Politisi ini dia menyikapi tentang bagaimana
peran seorang politisi misalkan memainkan atau membuat misalkan ada menyeting, ada impression manajemennya, juga ada menganggap bahwa ketika mereka tampil kadang-kadang mereka itu bersepura-pura atau bersandiwara. Oh, oke. Sama seperti judul lagu ya, Iya. Panggung Sandiwara. Oke. Nah, ini berapa lama nih prosesnya Mbak Ica untuk di buku ketiga? Karena kan momennya juga masih terbilang pas ya 2024, 2025 kan masih suasana juga di tahun-tahun politik gitu. 6 bulan. Oh, 6 Cukup bulan. 6 bulan itu cukup lama juga kalau misalkan ini kan. Karena bagi saya juga menulis itu bukan hal sesuatu yang mudah. Kadang-kadang memang harus misalkan ketika terinspirasi harus dituangkan. Oke. Nah, kalau enggak lupa. Benar. Nah, ini mumpung membahas soal pembuatan buku, penulisan. Nah, pada saat ketemu momen stuck untuk menulis nih atau kebentur ide, nah apa yang dilakukan Mbak Ice terus sehingga termotivasi lagi lanjut nulis lagi? Ketika saya misalkan kebentur itu, lalu saya melihat misalkan berita ini, oh perlu dituangkan misalkan ini, oh misalkan ini ada pemberitaan yang bagus, oh ini kayaknya hangat ini, kadang misalkan seperti itu. Oh lagi hangatnya, saya buat dulu ininya, apa inti-intinya, pokok-pokoknya, baru saya tuangkan lagi ketika saya itu sudah fresh lagi kembali, misalkan seperti itu kan. Dalam suasana yang tenang, Mas Ibai. Nah, Tidak bisa kalau misalkan kita sewaktu-waktu tiba-tiba misalkan ini gerasa-gerusu, tidak bisa juga untuk menambah ini. Berarti memang Karena harus kita butuh contoh juga, Mas Ibai, contoh benar. misalkan yang di lapangan. Ketika kita menulis saja, kita nggak harus berbicara saja, tapi kita harus menuangkannya juga setelah mendengar, berbicara, menulis. Oke, berarti begitu stuck ide apa, ya cari referensi, Iya, gitu, atau cari ketemu referensi, orang-orang. ketemu orang-orangnya. Kadang-kadang bisa juga misalkan memanfaatkan platform, misalkan DM-an, atau misalkan kebetulan saya masih bisa berkomunikasi dengan misalkan politisi yang sebelumnya saya riset itu, dan welcome begitu masih. Jadi ngobrol lagi dapat ide baru lagi gitu ya. Begitu. Berarti kalau untuk ini kan dari yang buku pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga ini kan apalagi buku 2 sama 3 sama-sama tentang politik. Nah, ada pembedanya nggak antara marketing politik yang pada saat era-era dulu terus sama yang baru-baru ini? Nah, tapi jangan dijawab dulu Mbak Ice. Iya. Kita ambil nafas lagi nih pemirsa Opini. Kita masih menyisakan satu segmen terakhir obrolan seru kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pas di sini.